bersama saya Ernatan. Selamat pagi, tetap semangat ya. Pagi ini aku mau masak ya, mau bikin sesuatu makanan yang praktis. Karena hari-hari ini kita tahu ya, lagi musim-musim kurang bagus kan karena COVID. Kita mau bikin makanan-makanan yang bisa dipasarkan juga dengan harga yang terjangkau tapi tetap lezat, oke? Dan aku kepikir beberapa ide yang akan aku bikinin video tutorial buat kalian ya, supaya kalian bisa berinovasi juga pakai menu-menu ini nantinya untuk mungkin dijual lagi atau sekedar dinikmati oleh keluarga. Siap? Yuk ikutin aku sekarang ya. Jadi hari ini aku pakai bahan-bahannya itu adalah mie instan ya. Mie instan ini nggak peduli mereknya apa ya, terserah. Yang penting mie instan ya. Tapi ini adalah favoritku. Oke. Nah kemudian aku juga akan bikin pakai sayuran ya. Ada paprika. Nah ini ada luncheon dari Pronas ya. Aku pakai separuh dulu karena separuh aja dipotong udah jadinya sekian ya. Dan ini sudah siap makan. Oke, ini ada yang ayam, ada yang sapi, kalian boleh pilih. Lalu ini juga tuna dari Pronas ya. Siap dipakai tanpa ada bumbu-bumbunya. Ini hanya direndam di olive oil. Lalu juga jagung pipil dari Pronas ya. Jadi aku emang selalu support by Pronas ya. Lalu jagung pipilnya ditiriskan dulu. Lalu kemudian aku pakai parsley yang udah dicincang, yang kering. Tapi kalau kalian mau lebih hemat atau mau yang lebih segar, bisa pakai parsley yang masih fresh terus dirajang sendiri. Lalu ini ada keripik jagung ya, keripik jagung yang udah udah siap saji itu dihancurin. Lalu kemudian aku juga pakai margarin biar murah ya, saus tomat. Kemudian ada telur kalian boleh pilih mau telur kampung atau telur biasa. Kalau mau murah ya telur biasa ya. Karena kan aku nggak tahu kalian mau dimakan sendiri atau untuk dipasarkan lagi dijual biar harganya lebih terjangkau gitu ya. Lalu aku juga siapin bayam ya, bayam yang direbus, kemudian tepung pancake ya dan air. Nah tapi nanti tepung pancake ini adalah pilihan yang menu yang lainnya. Tapi aku siapin dulu biar kalian lihat bahan-bahannya komplit semuanya. Oke, let's start. Jadi sekarang pertama aku mau bikin yang namanya pizza mie mini. Oke, pizza dari mie tapi dibuat kecil-kecil supaya kalian itu lebih gampang masarinnya satu-satu. Oke, bahan yang utama itu adalah mie instan dan ulek-ulek. You know why ulek-ulek? Pertama kita buka dulu ya. Kita keluarin dulu bumbunya. Kita keluarin dulu ya, pisahkan. Lalu jangan dibuka dulu bungkusnya, tutup seperti ini. Tutup seperti ini. Lalu pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng ntar bungkusnya itu pecah, minyak keluar, oke? Hanya untuk meremukkan aja. Ya. Lalu kalau kalian yakin kalian punya tenaga, diremekin kayak begini aja. Ya. Kemudian dalam kondisi hancur seperti ini direbus sampai jadi seperti ini, ditiriskan. Oke, siap ya. Lalu kemudian siapkan tempat ya, masukkan mie. Mie itu begitu udah direbus ya, ditiriskan, siram dengan air dingin supaya dia enggak ngumpul. Nah ini karena tadi udah dihancurin ya, jadi itu lebih gampang gitu. Nah tingkatnya seperti ini ya. Kita bisa bikin beberapa variasi. Lalu kemudian hancurkan seperti ini ya. Ambil telur. Nah aku akan contoh pakai telur ini ya. Pecahkan telur 1, 2, 3 ya. Kemudian campur. Kita lihat kalau minyak masih dirasa terlalu banyak, tambah telur. Tapi kalau enggak 3 aku rasa cukup, karena kalau enggak ntar kebanyakan telur ya. Nah seperti ini. Lalu kemudian masukkan bumbu tepungnya ya. Kalau kalian nggak mau pakai MSG ya,
kalian mau pakai yang istilahnya itu bumbu kalian sendiri, ya nggak apa-apa juga ya, cuma selera. Masukkan juga bumbu cairnya ya, lalu bawang gorengnya, campur aja semua. Hari ini aku pakai rasa yang paling aku suka tuh kari sama ayam spesial ya, campur jadi satu. Diaduk rata ya, aduk rata. Oke, siap disajikan ya. Oke, ini disiapin gini dulu. Lalu kemudian bahan yang lain itu ada paprika ya, hijau, merah. Nah, supaya bagus, aku kan selalu bilang kalau makanan sehat itu ya, biar selain sehat juga penampilannya bagus tuh harus ada 3 unsur warna: hijau, merah, kuning ya. Tapi kalian boleh lengkapin lagi. Cuman kalau aku lebih suka pakai 3 warna ini. Jadi hijaunya masukin dulu, buat sedikit aja dulu ya, jangan semua ya. Ini hanya untuk hiasan aja. Lalu diadukin kayak begini. Kalau kalian merasa paprika mahal, boleh juga ganti dengan cabai merah, tomat ya, dirajang kecil-kecil kotak-kotak, itu enough. Oke. Kemudian jagung juga boleh dimasukin sedikit kalau mau bagus. Jadi ini variasi aja ya, kalian tuh maunya kayak bagaimana gitu, biar ada unsur sayurannya kan, ada ya. Nah, seperti ini. Siap ya. Lalu kemudian kita panaskan penggorengan ya. Sebelumnya dikit aja. Aku mau bikin pakai yang kecil aja deh, karena mau bikin mini kan. Kira-kira 2 sendok makan adonan mie ya. Ratakan, biarkan dia matang dulu ya. Setelah yang bagian bawah ini agak kering gitu ya, kita balik pelan-pelan supaya bagian yang baliknya itu juga matang. Seperti ini ya. Biarkan agak kering, karena pizza kan agak kering ya enggak? Sambil pelan-pelan ditekan seperti ini. Biar kering. Kita juga bisa bikin versi yang beda dengan sayuran ya, supaya anak-anak mau makan sayur, tambahkan sedikit potongan kacang ya, lalu agak dimasuk-masukin gitu ke mie-nya. Jadi ini bisa bikin versi sayuran, mau pakai wortel juga boleh ya, pakai bayam juga boleh. Ini namanya menyembunyikan sayur di dalam makanan, karena anak-anak kan paling susah ya kalau melihat sayur. Kita bikin supaya mereka berselera. Jadi sekarang kita mau menghias. Ntar aku ambil dulu perlengkapan. Kita mau mulai mentopping ya, mentopping. Ini ada 4 yang bikin. Aku akan bikin topping yang berbeda-beda. Tapi karena ini pizza, jadi aku selalu biasa itu mengecrutkan. Apa namanya itu? Memberikan sentuhan dengan
saus tomat ya. Kalau kalian mau sambal ya terserah, tapi kan ini untuk anak-anak nih ya. Di otakku ini kan ini untuk anak-anak, jadi kan nggak mungkin yang pedes gitu. Oke, lalu ratakan seperti ini ya, ratakan seperti ini, pastikan jadi di rumah nggak boring, kita bisa berkreasi sambil jualan atau whatever lah. Ini ya, aku nggak deket-deket biar kayak gini. Nah, setelah ini ambil nih. Sorry ya guys, aku nggak pakai masker karena kalau aku pakai masker suaraku nggak bisa kedengaran jelas waktu menjelaskan. Tapi aku berusaha sejauh mungkin dari makanannya. Oke. Nah, lalu kalau kalian itu mau, sebetulnya tomat itu akan lebih berasa kalau dicampur sama daun basil. Tapi basil kan mahal ya kan, dan nggak semua orang itu suka terbiasa dengan aroma basil. Jadi aku pakai parsley yang lebih bisa diterima ya. Parsley yang udah hijau ini pun tetap kasih ya, karena ini aroma, bukan masalah warnanya, tapi ini masalah aromanya ya. Dikit-dikit aja ditaburin kayak begini, ini untuk menambah kecantikannya, karena ini masalah aroma. Nah, kalau kalian mau pakai yang segar ya nggak apa-apa sih, cuman kalau aku untuk pizza-pizzaan itu lebih suka pakai yang udah kering. Ini selain praktis juga aromanya beda gitu. Ya, anak-anak percayalah, anak-anak nggak bakal komplain kalau kayak gini, karena ini sudah jadi menu sehari-hari dari anak-anakku dan mereka tidak masalah walaupun itu ada something else gitu ya. Something else itu apa coba? Ada daun-daunan. Lalu ini aku pakai luncheon ya. Nah, luncheon ini kita tata. Mau pakai sosis juga boleh ya. Proras juga punya sosis. Ya tentunya kalian atur lah. Kalau kalian mau jualan ya atur sendiri ya seberapa. Aku mau bikin beberapa macam ya. Ada yang aku pakein. Nah, yang bayam ini aku akan taburin juga pakai jagung. Biar ini versi lain ya. Kemudian mau dikasih luncheon juga, iyalah anak-anak itu paling suka daging-dagingan, sosis-sosisan, nugget gitu ya, mereka tuh paling suka. Nah, kemudian yang satu lagi versinya mau pakai tuna ya. Tuna cang ini adalah tuna yang udah dihancurin, tiriskan, jangan ambil minyaknya ya. Nggak enak nih, tiriskan. Lalu yang satunya mau bikin pizza tuna. Jadi ambil yang agak-agak udah hancur gitu ya. Kenapa nggak terlalu penuh? Yang pertama, bukan faktor pelit, supaya masih ada tempat untuk meletakkan sayur-sayuran ini. Trust me, this is delicious. Oke, jadi ini enak ya. Kasih warna lagi merah. Kalian akan kaget melihat bahwa anak-anak melahap ini semua tanpa pelit. Nah, yang satunya lagi aku akan lagi aku nggak akan kasih apa-apa karena aku akan pakai yang lain, pakai jagung kremes ya. Lalu kemudian kita pakai keju ya. Keju. Yang tuna ini kalau mau kasih keju boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Mau kasih enggak ya? Yang ini aja deh kasih keju ya. Yang bayam kasih keju biar nggak semua pakai keju. Kan ada orang yang nggak terlalu suka cheese gitu kan. Oke. Kemudian bentar ya.
yang ini pakai keju nih. Ini kan karena plain ya, aku mau pakai jagung. Jadi aku juga kasih keju sedikit. Ini anak suka banget namanya keju kan. Aku akan bikin versi macam-macam ya, untuk kalian lihat bagaimana. Nah, ini ada taburan jagung. Taburan jagung ini aku akan pakai tabur di terutama yang ini, yang plain ini ya. Kemudian sedikit ke yang ini. Oh nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kan ini gampang banget gitu. Maksudnya kita bisa cari ini di supermarket ya, beli itu loh keripik jagung yang segitiga-segitiga terus dihancurin ya. Lalu kemudian aku mau kasih satu lagi yang ini agak sedikit harum pedas gitu ya. Aku ambil black pepper ya. Kenapa black pepper? Ada orang yang suka kan black pepper, jadi kan nggak mesti ini semua anak-anak ya. Kadang juga ada orang dewasa yang kepengen beli buat camilan, kalian bisa taburkan sedikit. Ini semua sudah siap makan ya. Oke. Kalau kalian pengen kelihatannya lebih bagus ya, wah ini kok kayaknya kurang oke ya warnanya ya, kasih aja di atasnya. Namanya juga pizza yang apa tuh namanya itu, yang murah lah ya. Nah seperti ini. Kalau kalian masih mau tambahkan lagi mayonnaise atau apa di atasnya, boleh juga ya, boleh juga. Ini selera, oke, balik lagi ke selera. So ini kira-kira penampakannya. Menarik nggak? Menarik kan? Mau difoto dulu? Yes, jadi aku akan balik lagi sebentar dengan pancake ya, dengan pancake. Sekarang aku akan taruh dulu pizza ini, semoga kalian suka. Aku akan potong ya nantinya untuk lihat dalamnya seperti apa. Oke? Potong yang mana ya? Potong yang mana ya? Potong yang ini kali ya. Potong ini ya. Aku akan potong. Itu kasih lihat kalian dalamnya seperti apa. Jadi kelihatan mie ya. Semakin banyak mie yang kalian masukkan, maka akan semakin tebal doughnya ya. Oke ya. Nanti foto bisa dilihat lebih jelas waktu kita ambil foto yang khusus untuk produknya. Oke guys, kembali lagi nanti ke video yang berikutnya. Tapi sampai di sini dulu sebentar, kita berpisah untuk sebentar saja. Bye.